Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Teman-teman semuanya, Kamanse entusias, mudah-mudahan tidak bosan melihat wajah saya, Kang Asfa, Kang Tarbi, Pak Bambang gitu ya. Ini mudah-mudahan teman-teman tidak bosan karena kita ingin selalu memberikan yang terbaik untuk teman-teman Kamanse entusias. Dan bagi teman-teman yang belum join di grup WA-nya, silahkan untuk join grup di WA karena nanti materi, kemudian recording ya, rekaman itu nanti akan kita share di grup WA tersebut ya. Dan malam hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa luar biasa, teman saya Pak Yulianto, orang hebat, beliau penggerak koperasi juga ya, sudah pengalaman malang melintang di dunia koperasi dan saya pikir akan banyak ilmu yang bisa kita serap ya, untuk pertumbuhan dan pergerakan koperasi kita semuanya. Baik, teman-teman, kita mulai saja. Mari kita baca doa dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang non-muslim nanti bisa menyesuaikan ya. Seperti biasanya, sebelum diskusi kita mulai, kita simak dulu prolog dari Pak Bambang Edi Asmara. Ini selaku Ketua Absindo DIY, ya, bosnya Kamanse dan juragan pentraktir kita kalau nyate-nyate. Silakan Pak Bambang. Ya baik, makasih Mas Sarip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi Mas Arif Yulianto yang saya hormati, Mas Yulianto juga yang saya hormati, teman-teman tim Kamanse ini kayaknya kompak ini pakai hitam semua ini. Yang saya hormati juga Pak Tati, Mas Aswa juga yang saya hormati juga. Tanpa beliau-beliau ini saya nggak ada apa-apanya ini Mas Yulianto ini. Apalagi CEO-nya Kamanse Mas Arif Yulianto ini sangat luar biasa ini. Setiap malam Selasa, setiap Jumat itu udah berpikir malam Selasa ini apa ini besok itu kan. Dan kemarin ketemu ketemu sebuah tema, pokoknya di bulan November itu kita adalah saling belajar. Nah, malam hari ini kita juga masih dalam rangka saling belajar ya. Malam ini kita menghadirkan Mas Yulianto. Enggak pakai Arif kan Mas Yulianto nggak? Enggak didobel nanti. Tak kira Mas Arif Yulianto terus Arifnya dihilangkan jadi enggak enak ya. Nama Julia ya Mas Juli. Gitu. Oke, makasih juga buat teman-teman gerakan BMT yang ada di Jogja maupun Jawa Tengah, Jabar, maupun seluruh Indonesia juga, teman-teman UMKM, teman-teman mahasiswa juga. Selamat malam, makasih atas atensinya pada malam hari ini, Kamanse kajian malam Selasa. Kalau malam hari ini Kamanse Kli, Mas Arif, kajian malam Selasa Kliwon kayaknya ya, malam Selasa Kliwon ya. Dan malam hari ini kita episode yang ke-73 ya, udah lama kita semenjak pandemi COVID-19 dan malam hari ini cukup menarik gitu kan. Jadi Mas Arif ini pinter saling belajarnya menuju kepada sebuah titik operasi modern. Makanya saya sering nyampaikan pada waktu kita menghadirkan dari Batam juga saya nyinggung operasi modern gitu kan, tentang CSR-nya atau sosialnya atau baitul malnya. Kemudian minggu kemarin kita menghadirkan siapa Mas Arif? Lupa saya. Hanansyah. Pak Hanansyah. Oh, Pak Hanansyah ya, Dari tentang Aceh. lembaga keuangan mikro syariah ya. Dan sekali lagi saya nyerempet tentang koperasi modern ya. Jadi salah satu aspek sebuah penilaian koperasi modern ataupun koperasi modern ini adalah aspek ideologi koperasi ya, untuk yang pertama itu kan. Jadi bagaimana sih penerapan tentang identitas koperasi secara penuh. Nah, ini yang penting itu kan. Ciri khas ataupun aspek
koperasi modern itu juga harus mempunyai ideologi koperasi, di mana identitas koperasi ini harus secara penuh. Dan salah satu di antaranya, ini Mas Arief pinter juga ini buat judul ya, pendidikan dan pelatihan untuk anggota. Nah, ini yang terpenting kan di situ kan. Saya kira kalau pelatihan atau diklat ataupun apa namanya ya tentang hal-hal yang pelatihan teman-teman sudah seringlah mengikuti ya, baik itu para pengawas, kemudian pengurus, kemudian pengelola, dan bahkan sekarang ini sudah ke taraf pelatihan sertifikasi ya untuk kompetensinya itu kan. Dan malam hari ini bahasanya cukup menarik, termasuk pengurus-pengurusnya juga saya suruh ikut gitu kan. Soalnya apa? Soalnya ini sangat penting tentang pendidikan khususnya bagi anggota gitu kan. Jadi sekarang ini saya yakin sudah tidak cuma pendidikan anggota yang berkisar tentang apa sih itu yang namanya koperasi dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Biasanya kan gitu, dasar-dasarnya. Saya kira ini akan melebar ke berbagai hal ya. Dan malam hari ini kita menghadirkan Mas Yulianto. Beliau ini adalah dari Sindelaras Tumangkar. Betul ya? Betul Mas Yulianto ya? Ya. Betul. Ya, nanti kita sharing bersama lah tentang bagaimana sih yang dilaksanakan di Sindelaras Tumangkar ini tentang pendidikannya untuk anggota itu kan. Termasuk koperasi saya, Artamana juga sekarang baru kita boomingkan untuk tahun 2022 ini, nanti pendidikan ke anggota memang kita prioritaskan gitu kan. Kita prioritaskan dari berbagai aspek, baik itu untuk anggota-anggota yang mempunyai sektor usaha ini nanti kita terus melaksanakan. Kalau teman-teman PMT ya di ranah apa ya, kelompok-kelompok MKO ya. Jadi ada beberapa apa namanya ya, sektor usaha, kemudian bahkan kemarin di koperasi saya nanti kita akan mempunyai sebuah grup anggota yang para pensiunan. Nah, ini ada kelompok pensiunan itu. Jadi pensiunan itu nanti ya pendidikan ataupun MKU-nya ya senang-senang gitu kan. Jalan-jalan ke pantai pakai odong-odong, kemudian wisata religius dan lain sebagainya lah. Ini salah satu titik-titik apa namanya agar supaya koperasi kita itu nanti dipercaya, trust terhadap lembaga kita ini semakin meningkat ya. Saya kira itu sekedar prolog saya, Mas Arief Yulianto. Ya. Matur nuwun. Nanti kita sudah menginjak di akhir November, bentar lagi Desember, bentar lagi 2022 ya. Kemudian koperasi kita tambah maju, tambah berkembang, dan tambah bermanfaat untuk anggota dan masyarakat. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang. Menarik. Ada apa namanya menyasar segmen para pensiunan. Kalau bahasanya sekarang itu berarti Pak Bambang mau bikin grup para mantan ini. Ya, kalau bahasa sekarang itu itu kumpulan para mantan Pak Bambang nanti ya. Mantan apa? Mantan orang muda Pak. Kan Oh, orang tua jadi mantan muda. orang muda gitu ya. Ya. Sesuatu. Harus. Pokoknya isinya cuma seneng-seneng dan bahagia. Iya, betul. Terima kasih Pak Bambang. Teman-teman, menarik ya malam hari ini karena kita akan mendapatkan sharing insight dari Pak Yulianto. Beliau penggerak koperasi Sindelaras Tumangkar Credit Union CU ya. Teman-teman kalau melihat apa namanya mungkin membuka di Google Credit Union tentu sudah lama berdiri, sudah cukup lama, sudah cukup senior, dan saya rasa banyak hal yang mungkin nanti bisa kita belajar bersama-sama. Seperti yang tadi Pak Bambang sampaikan, Pak Yuli, memang di bulan November ini kita bikin event saling belajar ya. Jadi memang kita akan mengundang beberapa pihak, lembaga yang mungkin bisa kita saling belajar untuk perkembangan koperasi, khususnya koperasi syariah PMT yang ada di Jogja melalui asosiasi perhimpunan PMT dan juga asosiasi daerah kabupaten kota yang ada di Jogja.
Ya, saya rasa itu, dan narasumber Pak Yuli menyampaikan, silakan untuk tulis di chat room ya. Bebas, silakan bertanya tentang apapun, tentang tema malam hari ini. Kalau mau bertanya tentang CU juga boleh ya. Nanti pertanyaan akan kita baca. Pak Yuli, langsung saja silahkan Pak Yuli. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, anggota kajian malam Selasa ya, Pak Ibu semua, penggerak koperasi, PMT dan koperasi yang lainnya. Perkenalkan diri ya, nanti saya langsung ke izin share screen saja supaya lebih terarah waktunya. Silakan Pak Yuli. Iya. Oke, sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Pak. Oke, ya saya langsung saja. Jadi dari ini, bentar, saya ubahnya dulu modenya. Ya. Bapak Ibu, saling belajar model dan strategi pendidikan koperasi untuk anggota. Ini yang diajukan ke saya oleh Pak Arief, dan saya langsung mengiyakan. Insya Allah semampu saya, gaduk-gadui saya Bapak dan Ibu. Karena saya merindukan ini. Jujur saya dari tahun 2006 saya merindukan forum ini. Kenapa tidak ada yang mengundang saya untuk saya bercerita begitu? Ya, bukan kemudian saya orang yang pinter ataupun ahli, tidak, tetapi saya ingin bercerita apa yang sudah dilakukan gitu ya. Nah, alhamdulillah malam ini tercapai, walaupun saya sudah pernah diundang dari PMT UMY, juga di beberapa PMT saya pernah, termasuk PMT-nya Pak Arief, untuk bercerita. Namun cerita masih parsial ya. Nah, malam ini kita akan bicara masalah pendidikan. Jadi mengkhususkan pada pendidikan pada anggota gitu. Jadi kalau saya dikatakan dari CU Cinderas Tumangkar, benar bahwa saya anggota di CU Cinderas Tumangkar, Credit Union yang ada di Puluhan Sumberarum Moyudan. Jadi tempat tinggal saya, Bapak dan Ibu. Jadi CU ini berdiri tahun 2006. Saya saat ini kedudukannya tidak lagi menjadi pengurus. Jadi di tahun 2006 sampai 2005 awalnya mulai berdiri sampai 2013 saya kemudian berganti regenerasi kepengurusan. Jadi kalau saya sekarang dikatakan wakil dari ataupun dari Cinderas Tumangkar, saya memang anggota, tapi saya tidak mewakili lembaga tersebut. Gitu, mohon maaf. Jadi saya tidak menjadi pengurus, saya menjadi komite ya. Komite itu sebuah lembaga di bawah pengurus yang itu mendukung, menyokong keberadaan koperasi ini, gitu ya. Ini Bapak dan Ibu, pekerjaan taaruf sebentar Bapak dan Ibu, saya adalah guru matematika di SMP Negeri 2 Moyudan. Jadi mungkin karena saya sebagai guru matematika itu begitu mendirikan koperasi dijadikan bendahara begitu, karena waktu itu teman-teman yang lain itu bukan dari pendidikan yang ngitung-ngitung begitu, dari bendahara selama 2 periode. Kemudian saya menjadi wakil ketua 2, itu bidang perkreditan. Kemudian setelah 3 periode saya menjadi pengurus, kemudian saya kesibukan di kantor juga, kemudian saya tak berada di sistem yang agak longgar, yaitu di bidang komite, yaitu komite perkreditan begitu, Bapak dan Ibu. Lanjut kita batasi, kita bicara masalah pendidikan, jadi mungkin tidak melebar kemana-mana dulu, walaupun nanti akan menyangkut beberapa hal yang terkait dengan pendidikan juga, yang lainnya juga. Model dan strategi pendidikan di Credit Union. Saya ambil Credit Union ini pada umumnya, dan ini yang saya ceritakan yang dilakukan di Cindilaras Tumangkar. Tapi saya tidak mengatakan Cindilaras Tumangkar di situ. Mohon maaf, tadi saya katakan karena saya tidak mewakili lembaga. Saya hanya bercerita apa yang ada di Credit Union versi pengetahuan saya yang saya lakukan selama kurang lebih 2006 sampai 2013. Intensif di situ karena saya seorang pengurus, tapi setelah itu saya lebih konsen ke perkreditan. Yang pertama, pendidikan motivasi Bapak dan Ibu. Pendidikan motivasi ini pendidikan untuk di luar keanggotaan. Jadi kadang-kala orang mengatakan calon anggota begitu ya. Pendidikan motivasi atau bisa dikatakan sebagai pendidikan sosialisasi Bapak dan Ibu ya. Sosialisasi. Jadi di sosialisasi ini tentunya kepada orang yang di luar anggota.
Nah, mungkin di BMT atau Koperasi Bapak dan Ibu ada yang namanya calon anggota atau orang yang hanya sekedar menjadi anggota menjadi calon mendapatkan kredit atau mendapatkan pinjaman. Nah, itu kadangkala saya tidak tahu, tapi saya pernah dengar ada yang mengatakan kalau sudah mau pinjam itu sudah menjadi anggota atau calon anggota. Nah, ini kan ya perbedaan masalah ADART masing-masing. Tapi pendidikan motivasi ini penting karena ini untuk menyebarluaskan prinsip koperasi. Kalau tadi Bapak Ketua itu mengatakan sejatinya koperasi atau koperasi yang sesungguhnya, nah ini koperasi itu harus terbuka sebenarnya. Terbuka, tidak hanya lingkup ini hanya khusus muslim, tidak. Ini hanya khusus untuk pegawai, tidak. Koperasi harus terbuka sifatnya, siapapun boleh masuk gitu ya, dari berbagai macam unsur begitu, umumnya begitu. Nah, pendidikan motivasi yang kami lakukan itu prinsipnya dari awal adalah individu ya, per individu. Kemudian individu diharapnya bisa memotivasi sang sedapur, kemudian sekasur itu hanya satu tempat tidur, berarti suami istri ya, atau kalau dalam ini masih anak kecil ya, kemudian sesumur itu dalam satu keluarga itu ya. Kemudian kadang satu keluarga ini juga satu terah ya, karena sumur waktu zaman dulu menjadi bersama beberapa keluarga, namun sekarang mungkin sesumur itu hanya satu keluarga. Kemudian pendidikan motivasi kepada kelompok komunitas. Ya, ini pengajian, ada kelompok-kelompok misalnya kambing, peternak kambing, peternak ataupun kelompok anyaman, ada pedagang, kelompok RT-nan. Nah, ini perlu diadakan pendidikan sosialisasi atau motivasi tentang koperasi kita. Karena kalau tanpa ada tim pemasaran, koperasi tidak tambah anggota, dia tidak akan bisa hidup. Jadi koperasi hanya anggotanya hanya sedikit itu susah untuk hidup, ya harus banyak anggotanya, gitu ya. Kemudian bisa juga ke instansi atau lembaga, baik kantor, arisan motor, atau mungkin apa lembaga-lembaga kecil yang lainnya. Ini bisa kita sasar sebagai tempat pendidikan motivasi. Nah, di tahun 2005 yang saya lakukan memang ini kemudian jadi luar biasa karena kami secara masif sampai ke daerah-daerah, sampai malam kita diskusi tentang perkoperasian ini ya kepada orang-orang yang di luar anggota. Nah, ini yang saya pernah sampaikan pada Mas Arief ya di PMT-nya. Ini yang belum pernah saya dengar. Artinya saya selaku, mohon maaf Bapak Ibu yang non-muslim ya, saya seorang muslim, kemudian saya pengajian, saya tahu BMT, tapi saya belum pernah mendapatkan penjelasan di forum itu tentang BMT itu apa toh, syariah itu apa toh. Nah ini sangat jarang kajian seperti ini di masyarakat. Nah inilah tantangan dan juga peluang Bapak dan Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin mengembangkan BMT-nya, koperasinya, datangilah kelompok-kelompok pengajian itu. Terangkan apa itu BMT. BMT panjenengan itu apa, unggulnya apa. Karena saya awam, saya tidak tahu gitu loh. Gitu ya. Itu pendidikan yang pertama, pendidikan motivasi. Ini untuk non anggota. Kemudian yang kedua, setelah menjadi anggota, ini kita ada pendidikan yang pendidikan dasar. Nah, pendidikan dasar ini sifatnya wajib Bapak dan Ibu. Jadi di Kredit Union ada pendidikan dasar yang sifatnya wajib. Ini setiap anggota wajib dan baru bisa dikatakan sebagai anggota kalau dia sudah mengikuti pendidikan dasar. Di situ diterangkan tentang analisis sosial. Ya, analisis sosial itu ya ada kamu itu termasuk golongan orang yang miskin, cukup, atau kaya, atau orang yang keserakat. Dalam bahasa keserakat ya. Keserakat itu ya pokoknya paling miskin itu. Itu kira-kira seperti itu ya di analisis sosial. Itu bagaimana orang cenderung orang ini akan cenderung menjadi orang yang terbengkalai, hancur finansialnya atau kehidupannya amburadul. Nah ini kan gitu ya Pak ya. Remuk ya. Nah kemudian bicara masalah uang itu apa atau sebenarnya? Nah dan seterusnya. Ini menarik karena orang kalau tidak mengerti ini ya pokoknya yang penting aku melu koperasi BMT, yang penting pinjam, baru pokoknya tangguh, yang penting aku bisa balik ke Mas. Ada kayak gitu ini. Ini tentu saja tidak sehat. Kemudian merancang masa depan, nah ini yang penting. Jadi bagaimana seseorang itu bisa merancang masa depan sehingga di masa depannya itu akan menjadi tertata. Kalau tidak dirancang masa depan, ya kadang orang mengatakan kalau orang gagal merencanakan masa depannya maka dia sudah gagal di masa depannya itu. Itu sebenarnya seperti itu ya. Maka di situ ada beberapa, ini hanya sebagian materi yang di tiap materi itu ada WPT yang panjang-panjang gitu ya, ataupun ada materi silabus yang panjang-panjang. Kemudian anggaran belanja keluarga, ini juga menarik. Bagaimana seorang anggota, karena ini sudah anggota ya, anggota harus bisa merancang anggaran belanja keluarga. Maka di sini tantangannya adalah
Ketika seorang suami ikut, laki-laki ikut, kalau dia tidak bisa membawa keluarganya, anaknya, istrinya untuk menjadi anggota satu koperasi, dalam hal ini adalah CU saya misalnya, maka ilmunya tidak akan sama. Bagaimana ilmu ngempet, bagaimana ilmu untuk merancang, menumbuhkan aset dirinya. Ini tidak akan jalan, karena harus dalam satu keluarga. Harus ini dalam arti tanda petik ya, harus itu kalau mau sukses, mau kemudian sesuai dengan cita-citanya, visi misinya CU dalam membangun keluarga, dalam membangun kesejahteraan, maka anggaran belanja keluarga disusun oleh keluarga tersebut. Nah, kemudian dalam pendidikan dasar ini seorang anggota wajib mengetahui produk-produk dari koperasi, tentang simpanan produknya apa saja, pinjamannya apa saja, ada produk solidaritas di mana lelayu bagaimana. Kalau di tempat kami sampai saat ini kalau orang anggota kami meninggal, bagaimanapun meninggalnya, apapun alasannya dapat santunan 2 juta. Itu ya sudah jelas itu. Dan alhamdulillah sampai saat ini devisa ataupun sisa anggaran untuk ini tidak tergoyahkan meskipun kemarin Covid banyak yang meninggal. Kita masih punya dana yang cukup untuk cadangan lelayu yang setiap orang yang meninggal anggota kita dapat santunan 2 juta. Kemudian asuransi, ya asuransi ini juga penting anggota tahu bagaimana kalau orang punya pinjaman sampai 50 juta kemudian dilunaskan, orang tahu bagaimana syarat-syaratnya, bagaimana kalau saya punya simpanan 100 juta kemudian saya meninggal kemudian juga akan mendapatkan pengembalian 100 juta ditambah 100 juta lagi. Nah ini kan sesuatu yang harus tahu anggota itu, ya supaya apa? Tidak merasa ditipu. Orang tahu-tahu meninggal ataupun sudah meninggal nggak dapat itu kan kasihan ditipu, maka dia harus tahu. Kemudian ada layanan SCT, yaitu layanan transaksi online, jaringan Puskop Cuina. Ini jadi kami koperasi primer. Nah, koperasi sekunder kita adalah di Puskop Cuina. Ini yang ada di Kalimantan sana dengan aset yang kami, ya saya tidak bisa sampaikan, tapi ini kami berjajaring dengan Puskop Cuina ini di Kalimantan. Kemudian bagaimana membaca laporan keuangan. Nah, ini untung rugi atau riskan dari sisi keuangan, struktur keuangan, anggota harus tahu itu. Membaca laporan keuangan harus tahu itu. Detailnya harus tahu. Jangan sampai tidak tahu. Bahkan menghitung yang detail bagaimana misalnya ya kalau itu dikatakan bunga mungkin di koperasi saya dikatakan bunga atau jasa ya, di koperasi BMT mungkin beda ya. Nah itu orang harus tahu cara menghitungnya. Dan mohon maaf, kalau tidak terbuka akibatnya ya akan menjadi kacau balau. Saya pernah menjadi nasabah sebuah koperasi ya kalau saya benar mohon maaf BMT ya waktu itu di sebuah tempat, kemudian saya titipkan uang lembaga saya, lembaga ibadah ya di masjid ya, kemudian saya dilalah kok membaca laporan keuangannya, saya diketahui wah ini kok minus pendapatan dengan biaya kok lebih besar biaya terus, nah ini mau bubar ini, langsung saya pindahkan seluruh aset saya dari lembaga dan ternyata benar nggak sampai setengah tahun itu sudah tutup. Nah ini anggota harus tahu, laporan harus tahu. Nah salah satu cara tahunya ini adalah dalam laporan keuangan yang tiap tahun ada RAT. Jadi kalau koperasi tidak ada RAT, itu sudah koperasi yang tidak terbuka dan tanda-tandanya dia akan bubar. Itu standarnya seperti itu kalau kami ya. Dan ini anggota harus bisa membaca itu. Kira-kira itu ya, jadi untuk pendidikan dasar, materinya sekitar ini, silakan Bapak dan Ibu yang sudah menjalankan ini dilanjutkan, kemudian bisa berkolaborasi dengan lembaga yang lain bagaimana untuk pendidikan dasar ini materinya apa saja yang harus disampaikan. Dan ini wajib anggota tahu begitu. Jadi sifatnya wajib. Kemudian berikutnya, pendidikan berikutnya adalah pendidikan lanjut. Nah, pendidikan lanjut ini pendidikan yang diberikan untuk anggota yang sudah lama dan ini biasanya ya melakukan pendalaman ya. Ini dengan finansial literasi, ya finansial literasi. Ini isinya banyak ya finansial literasi ini, Bapak dan Ibu. Saya pernah ngobrol juga dengan Mas Arief kalau nggak salah. Bagaimana bicara masalah siklus kehidupan, ya siklus kehidupan ini. Kemudian ada want and need, bagaimana membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Kemudian merancang kehidupan, planning kehidupan. Kemudian ABK tadi ya anggaran belanja keluarga. Kemudian disinergikan. Kalau tadi finansial literasi masih seperti umum. Kemudian disinergikan dengan produk-produk membangun aset yang ada di koperasi. Mungkin tidak planning kehidupan saya itu, rencana kehidupan saya itu saya jaga ya atau saya jaga itu, saya sandarkan kehidupan keluarga saya, keuangan keluarga saya kepada BMT-nya Mas Arief misalnya. Mungkin tidak. Mungkin tidak rencana kehidupan keluarga saya, kesejahteraan keluarga saya itu saya sandarkan di lembaga koperasi ini.
Oh mungkin. Nah terus apa yang mendukung itu? Produknya. Ada produk pinjaman, ada produk simpanan. Ah, saya nyimpannya di bagian apa simpanan? Oh saya mau haji, berarti saya harus simpanan haji misalnya. Di tempat kami ada simpanan ibadah ya, walaupun lembaga kami ini lembaga yang umum, ada Katolik, ada Kristen, ada Hindu dan seterusnya ya, ada Islam, ada simpanan ibadah dan itu sudah jalan ya, sudah baik. Nah, mungkin di BNT juga begitu, ada simpanan ibadah, ada apa ya, kalau istilah monggo istilahnya ya. Nah, ini kan kemudian mereka harus tahu. Nah, termasuk pendidikan tadi itu perkreditan yang mau tidak mau itu merupakan konsultasi keuangan keluarga yang luar biasa, harus tahu semuanya. Jadi kalau saya kurang lebih 5 tahun di bidang perkreditan dan sekarang di bidang komite perkreditan, saya belajar banyak dari para anggota. Ya, anggota yang mau menuju ke kehancuran finansial itu jelas ya ketahuan. Ini Pak Bapak ini kalau saya berikan kredit 200 juta, saya mengucurkan kredit 1 miliar itu dengan bebat yang luar biasa. Karena uang 1 miliar bagi kami kan juga besar sekali ya, tapi ya akhirnya kita keluarkan dan alhamdulillah lancar gitu. Ya kalau yang 100 juta, yang 200 juta itu kan relatif tidak terlalu besar gitu ya. Jadi kami untuk mengeluarkan itu ya dengan jibaku ya istilahnya dengan apa? Kalau Bapak Ibu pernah mendengar di perbankan ada standar 5C, ya 5C ada kolateral, ada capacity, ada karakter, ada apalagi ya 5C itu ya itu dijalankan benar di tempat kami berusaha. Nah, ini kan anggota harus tahu. Saya mau mengajukan pinjaman ke koperasi kredit union. Saya harus apa? Nah, itu semua harus ngerti dulu sehingga kalau tadi di pendidikan saya sudah dibahas, jadi pendidikan lanjutnya juga dibahas. Lebih khusus nanti di finansial literasi. Nah, di finansial literasi ini kalau saya di sekolah karena saya seorang guru, saya ambil bagiannya itu bagaimana merancang planning kehidupan. Ternyata anak-anak SMP ini ketika dia merancang kehidupannya 3 tahun ke depan saja, ini pendidikan ya, pendidikan di sekolah, yang kalau dilanjutkan dengan koperasi juga bisa. Merancang 3 tahun ke depan, kamu mau sekolah di mana? Ini belum sampai ke kuliah. Berapa biaya yang perlu kamu keluarkan, orang tuamu keluarkan selama 3 tahun kamu sekolah di SMK misalnya. Anak-anak kan menghitung kemudian, saya harus pakai motor Vixen, saya harus HP-nya harus apel kecokot, saya harus punya laptop, saya harus ini, dihitung semuanya, gitu. Nah, konsultasinya dengan saya seperti itu. Nah, ini tentu saja di pelajaran kokurikuler kalau dalam pelajaran sekolah, maaf ini agak sekolah sedikit ya. Jadi kokurikuler, konsultasi, oh ternyata kamu itu nggak mampu kalau sekolah di sana dengan membeli motor ini, orang tuamu nggak mampu. Turunkan motormu, jangan yang motor yang baru, motor yang cukup 12 juta saja, jangan yang 50 juta misalnya. HP-mu jangan yang apel kecokot, HP-mu cukup yang 1,5 juta. Misalnya seperti itu. Nah, ini bagian dari pendidikan di kami yang pendidikan finansial literasi ini menjadi unggulan di tempat kami. Karena ini silabusnya itu cukup panjang, kalau nggak salah kemarin 18 jam, 18 atau 16 jam, saya lupa jamnya. Dan saya bagian dari instruktur di sana, insya Allah. Kemudian Bapak dan Ibu, lanjutnya adalah pendidikan lanjut. Nah, ini pendidikan lanjut berikutnya adalah pendidikan tentang usaha. Nanti yang disampaikan oleh Pak Ketua, usaha-usaha dan kelompok usaha ini perlu dibina ya. Mungkin Bapak dan Ibu pedagang gitu ya. Saya melihat di teman-teman PMT-nya Mas Arief itu masuk keluar pasar. Ini luar biasa ya. Ini yang kami tidak bisa melakukan itu ya. Karena kalau ke pasar itu kadang memang berjibaku dengan bank yang setiap hari itu ya. Itu berat ya. Oke, kemudian andum gawe, andum terampil. Ini yang kami lakukan. Jadi andum gawe, andum terampil kami bersama-sama membentuk kelompok di situ. Andum gawe membagi tugas sebenarnya di situ. Ada yang punya keterampilan kemarin membuat lilin dari limbah. Nah, kita buat pelatihan bayar 5.000 dan seterusnya dan pesertanya luar biasa. Ini ada pendidikan lainnya adalah access branding. Access branding itu branding ini brand koperasi yang tingkatnya tingkat Asia Tenggara. Ini kami kelihatannya belum bisa mencapai ke sana. Ada tingkatan-tingkatan, ada gold, bronze, ada apalagi ya perak ya. Nah itu tingkatan-tingkatan access branding ini. Nah ini kalau Bapak dan Ibu tertarik juga ini menjadi standarnya Asia Tenggara itu. Ya, di Indonesia baru satu setahu saya yang access brandingnya luar biasa bagus itu di daerah Toraja. Gitu, ya. Oke, kemudian model dan strategi berikutnya adalah berbagi peran Bapak dan Ibu. Ini yang tidak kalah pentingnya. Jadi setelah pendidikan anggota yang sudah terdidik tadi kemudian didata. Mereka dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan.
dalam kegiatan pra-RAT ya, pra-RAT ya. Saya kemarin diminta menjadi narasumber di pra-RAT itu bagaimana dia membaca membaca laporan keuangan setahun sebelum RAT, pra-RAT sebelum RAT dilakukan. Kemudian bagaimana strategi nanti untuk kedepannya. Nah ini, saya kebetulan kemarin nggak bisa ya karena ada kegiatan di sekolah. Nah ini. Kemudian RAT-nya juga dilibatkan, RAT. Nah RAT nanti kami biasanya di bulan Januari atau Februari ya, kemarin di Februari itu ya. Nah ini kalau pra-RAT sudah kami lakukan di bulan November ini ya. Nanti kemudian ada penyiapan RAT-nya. Nah setelah itu nanti ada strategic planning, yang ini juga anggota yang sudah terdiri tadi dilibatkan. Kelompok-kelompok, ada namanya kelompok basis namanya di tempat kami, Kombas, ini dilibatkan dalam strategic planning untuk merancang bagaimana cash flow keuangan dan seterusnya itu di strategic planning itu. Dilanjutkan breakdown dari strategic planning adalah kita buat business plan. Yang itu business plan juga merupakan bagian dari strategi pendidikan. Karena anggota yang terlibat di dalamnya otomatis dia akan kemudian berusaha mengetahui bagaimana jalur-jalur atau jalan pikir, jalan pengelolaan di koperasi kredit union ini. Namanya business plan. Nah, di situ juga ada pembagian ke komite, ya komitenya apa. Saya sebenarnya seorang guru ya, seorang guru. Saya itu pinginnya jadi masuk ke komite pendidikan, tapi dengan pengalaman di wakil ketua 2 bidang perkreditan, saya itu maksudnya ke komite perkreditan. Nah, itu pembagian peran. Bapak masuk ke komite pendidikan, Bapak ke komite perkreditan. Ya. Nah, kemudian ada di bawahnya ada anggota-anggota juga di setiap TP atau tempat pelayanan atau kantor cabang lah, mungkin namanya terserah ya. Kemudian juga berbagi peran di akses branding. Itu Bapak dan Ibu. Nah, berikutnya ini yang terakhir, slide terakhir. Nah, model dan strategi pendidikan KJKS, Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau BMT atau lainnya itu seperti apa? Apa yang sudah Bapak Ibu lakukan? Ya, bagaimana pemberdayaan pedagang pasar, kemudian dakwah jamaah dalam bidang ekonomi. Nah, ini perlu gerakan masif. Di tahun 2005 kalau nggak salah atau 2006 yang saya dengar MUI dalam hal ini, mohon maaf kalau yang non muslim ya, mensupport supaya tumbuh berapa ribu BMT, saya bilang. Saya termasuk yang nggak setuju. BMT banyak-banyak saya nggak setuju. BMT itu tidak perlu banyak-banyak tetapi dia bergerak dalam banyak hal. Artinya kalau BMT Beringharjo ini sekarang cukup besar, mohon maaf saya sebut nama, ya biar dia menjadi besar. Jangan kemudian, aku tak pengen saingan bikin lagi. Tidak akan besar, karena koperasi ini akan hidup besar kalau anggotanya banyak. Kalau anggotanya banyak, maka banyak kebutuhan, maka uang akan tersalurkan dengan baik. Dan saya saya masih berharap dan saya masih percaya, insya Allah BMT ini masih menjaga ruhnya BMT, ya, di mana di situ adalah keuangan syariah. Ya, saya tidak akan membahas syariahnya ya karena ini sudah di bidang yang lain. Saya membahasnya adalah di bidang pendidikan ini. Saya kira itu. Saya sebenarnya kemarin menyiapkan semacam Mentimeter tapi lupa kemarin naruhnya di mana, sehingga jadi ini teman-teman yang di malam ini ikut kajian ini apa yang sudah dilakukan di BMT. Ya, monggo nanti bisa bercerita, tempat kami baru sebatas ini, tempat kami sudah, tempat kami belum sama sekali. Nah, kalau belum, saya katakan pendidikan itu hal yang penting. Hidup dan matinya koperasi, hidup dan matinya BMT itu sangat tergantung dari pendidikan. Ya, kalau kita ingat dulu waktu Kaisar Jepang itu kan ketika dibom itu kan berapa guru yang masih ada karena mereka memang mementingkan masalah pendidikan. Ya, kalau pendidikan tidak dilakukan dengan baik, maka tinggal tunggu waktu. Mungkin koperasi ini akan istilahnya hidup segan mati tak mau karena pendidikan tidak dijalankan dengan sebaik-baiknya. Itu saja Bapak dan Ibu untuk pengantar saya. Kita lanjutkan dengan diskusi. Waktu saya kembali kepada Pak Arief. Terima kasih. Terima kasih Pak Yuli. Ya, sudah disampaikan meskipun hanya 8 slide tapi sangat menggigit ini. Gitu ya, terkait dengan pendidikan koperasi untuk anggota. Terutama ya teman-teman di BMT pun harus menyiapkan model pendidikan mulai dari kurikulum, mulai dari KPI pengukurannya, itu juga teramat sangat penting ya. Tadi di closing statement Pak Yuli, pendidikan itu menyangkut hidup matinya koperasi. Nah, gitu ya. Baik, teman-teman, Bapak Ibu, silahkan kalau ada yang ingin bertanya, tulis saja di kolom chat ya.
kemudian nanti akan direspon oleh Pak Yuli. Nah, sebelum teman-teman menuliskan chat, sambil yang lain juga menulis chat, mungkin saya juga mau bertanya Pak Yuli. Kira-kira untuk pendidikan dasar tadi Pak Yuli, kira-kira hitungannya kalau di durasi waktu itu rata-rata berapa lama ya Pak Yuli ya? Iya. Jadi kalau tadi yang ada kan ada pendidikan dasar, ada Hmm, pendidikan lanjut, literasi finansial. Kalau ya. finansial literasi itu kalau nggak 16, 18 jam. Jadi begitu ya. Kemudian kalau pendidikan dasar kami standarkan minim itu 8 jam. Oh, yang dasar 8 jam. Tinggal Ya, nanti 8 diatur jam. saja Ya, waktunya. bisa. Kemudian yang 8 jam, kemudian 18 jam. Ya. Kemudian yang tadi yang expert tadi yang ketiga, Yang dasar lanjut lanjutnya ada yang ada lainnya tergantung masing tematik ya, oh tematik. tematik ya. Kalau sudah Tematik. lanjut sudah tematik ya Pak Yuli ya. Oke, Tematik mau oke. bicara apa gitu. Iya, iya, iya. Baik. Dan biasanya anggota juga kadang dengan diskusi gitu ya. Gitu ya. Iya. Setelah mereka melakukan pendidikan berarti nanti ada model pretest dan posttestnya Pak Yuli. Selama saya menjadi pengurus tidak ada, belum Tidak ada. diadakan ya, karena memang Ya. ada kesulitan kan eh, main behind the gun ya, jadi orang yang Iya. di belakang ini belum membuat seperti itu ya waktu Iya. itu. Kalau Nah, sekarang saya belum tahu. iya. Nah, terkait dengan tadi Pak Yuli, pengalaman Pak Yuli melakukan atau CU melakukan pendidikan anggota ke koperasi, kira-kira hambatan, halangan apa yang sering dialami Pak Yuli? Ya, kalau hambatan saya kira nanti akan hampir sama dengan yang lainnya ya. Peran serta atau kemudian anggota ini menganggap tidak penting, tidak perlu saya datang ke koperasi. Toh saya yang penting bisa nyimpan, bisa pinjam, sudah selesai. Iya, iya. Rasa memiliki itu yang menumbuhkan rasa memiliki kepemilikan itu yang sulitnya minta ampun. Kami merasakan itu. Jadi mungkin juga di tempat lain hampir sama ya. Sama ya. Yang penting saya apalagi sekarang, apalagi di Jogja khususnya, itu akses untuk mendapatkan pinjaman istilahnya atau menyimpan itu sangat banyak. Iya. Sehingga tidak mudah untuk membangun bagaimana rasa memiliki harga ini dari koperasi itu. Anggota koperasi itu kan banyak, terutama CU juga yang mungkin menjadi anggota banyak. Bagaimana mengkelompokkan Pak Yuli? Ya itu kalau yang namanya pendidikan motivasi kan umum, belum ya. Atau dia sudah menjadi tapi belum juga bisa ikut motivasi. Kemudian kalau pendidikan dasar ini kan wajib. Ketika dia belum pendidikan dasar dia tidak bisa mengajukan pinjaman. Oke. Nah itu. Ya, yang 8 jam tadi ya, pendidikan dasar ya. Jadi itu wajib, karena wajib ya harus gitu. Dan harus biasanya ya itu menjadi syarat kalau orang pinjam misalnya. Iya, iya. Jadi dan itu nanti ada sertifikatnya, ada bukti mereka sudah mengikuti kalau pendidikan dasar tadi. Iya, selama beberapa tahun, mungkin 10-an tahun tidak ada sertifikat tapi ditulis di buku anggota. Sudah mengikuti pendidikan dasar tanggal sekian. Kalau belakangan ini katanya saya lihat ada yang mendapatkan sertifikat pendidikan dasar. Ya, untuk bukti kalau sudah ikut pendidikan dasar ya. Ada kayak gitu ya. Iya, iya, iya. Menarik. Nah, apalagi ini teman-teman koperasi syariah bahwa seperti tadi disampaikan bahwa syariah ini meskipun sudah katakan lama, boleh dikatakan ini sesuatu yang baru, makanya sangat penting tuh untuk mengalami pendidikan koperasi ya dan kesyariahan. Oke, Pak Yuli, kita mulai baca beberapa pertanyaan yang sudah ada di chat ya Pak Yuli ya. Pertama dari Pak Bustami PTK. Assalamualaikum, di Kalbar ada CU Lantang Tipo, punya aset sudah belasan triliun. Apakah CU Pak Yuli sampai malam ini berdasarkan prinsip syariah Pak Yuli? Oke ya. Ya. Kalau Lantang Tipo, saya pernah ke sana, ke Lantang Tipo. Saya masuk ke daerah-daerah ke Kalimantan Barat sampai ke CU Bonaventura. Yang mohon maaf, ini saya hanya dengar aja, mohon maaf ya. Bonaventura itu termasuk CU yang dia membangun tempat ibadah yang begitu besarnya tanpa bantuan dari struktural di lembaga keagamaan sana. Besar sekali dan saya menyaksikan sendiri waktu itu. Nah, mensupport dananya yang besar itu ya. Nah, di Lantang Tipo itu termasuk besar, waktu itu kami berjaring dengan Lantang Tipo itu, namun sekarang beliau karena besarnya itu kemudian memisahkan, karena kan kadang-kadang seperti itu ya, ada pergeseran pergesekan pendapat, hasilnya membuat sendiri, maka kita ke Puskop Cuina itu ya. Itu. Kemudian kalau CU kami saya mengatakan apakah prinsip kami ada syariah, saya tidak bisa menyatakan apakah syariah atau tidak.
Tapi waktu itu saya berpandangan begini. Saya berdiskusi dengan beberapa teman, mantan dosen dari UAD, ada juga dari beberapa PMT. Jangan-jangan yang namanya syariah itu seperti apa? Saya hanya memahaminya rada ringan saja ya. Kalau saya di CU ini, saya pinjam, taruhlah saya pinjam itu mengembalikan 2% misalnya gampangannya, simpanan saya dihargai lebih tinggi. Itu saya pikir sudah cukup syariah. Artinya bahwa simpanan saya dihargai lebih tinggi daripada kalau saya pinjam. Dan alhamdulillah CU ini tidak bangkrut. Ya, mungkin juga cukup aneh. Nah, ini hanya akan bisa dipahami kalau orang masuk ke pendidikan dasar. Oh iso yo, CU-nya nggak bangkrut padahal dia memberikan kredit yang jauh lebih rendah daripada istilahnya ya yang mudah bunga atau jasa simpanan. Jasa simpanan dihargai itu lebih tinggi daripada jasa pinjam. Kenapa masih itu? Nah ini kan mungkin dari prinsip bahwa uang itu dikembalikan hampir lebih besar kepada anggota, maka itu mungkin yang namanya prinsip syariah. Saya nggak tahu kalau istilah-istilah memang enggak, karena kami bukan lembaga yang BMT ya, jadi nggak ada istilahnya, apalagi kata-kata Bismillah nggak ada dalam perjanjian kredit ya, karena kami lembaga yang umum sekali ya, tidak ada kata-kata. Ya, mau tanya juga tadi sambung ya bisa Ustaz? Ya, disambung. Ya. Oke, tadi saya kemukakan bahwa di Kalbar ini kan ada Lantang Tipo, kemudian Pancur Kasih, ini sebenarnya pada dasar tuh CU semua mereka gabung satu anu. Tapi mereka punya aset yang sudah belasan bahkan 20-an triliun kalau tahun terakhir ini gitu kan. Ya. Nah, mereka pada dasarnya kalau pendidikan dasar seperti apa yang diungkapkan oleh Pak Yuli seperti itu. Kemudian setelah mereka ikut pendidikan dasar, mereka boleh menjadi anggota. Setelah menjadi anggota, mereka baru boleh diberikan pinjaman. Pinjaman artinya kalau ketika mereka mau berusaha. Nah, seringkali terjadi begini. Ketika anggota mendapat pinjaman, kemudian one prestasi yang terjadi di anggota, maka eksekusinya sangat keras. Jadi kalau misalkan jaminan itu rumah, biasanya enggak ada istilah tawar menawar lagi. Jadi itu yang menjadi yang diambil begitu kan. Artinya cukup keras mereka menggunakan prinsip. Nah, cuman yang kalau kita lihat di sini ya sebagian besar pengurusnya sih Bu ya yang seberang gitu kan, yang bukan syariah begitu. Artinya yang berseberangan dengan kita gitulah kira-kira. Karena kalau yang muslim ini biasanya paling gabungnya di BMT pun sekarang udah agak susah. Nah itu kalau pendidikan mereka dasar tadi lebih kurang 3 hari, kemudian mereka setelah itu 3 bulan jadi anggota lalu mendapatkan pinjaman seperti itu. Nah bagaimana proses dalam ini? Kita juga kepingin ini mencangkuk atau mungkin mengcopy yang dilakukan oleh CU yang Pak Yulianto ikut berperan sana kali begitu. Mungkin bisa dibagikan kami karena saya juga sedang mendirikan koperasi di sini, tapi koperasi based on syariah begitu. Terima kasih Pak Yulianto. Matur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak Bustami tadi ya? Ya, betul Pak Yuli. Terima kasih Pak Bustami. Jadi CU-CU besar di Kalimantan, alhamdulillah saya pernah kunjungi ke sana dan ada satu CU, mohon maaf kalau saya tunjuk nama, di CU pesisir itu komunitas Melayu, itu juga CU-nya yang sejalur dengan BMT ya, tapi CU namanya. Saya pernah ikut beberapa kali bersama-sama berinteraksi di Jogja, di Surabaya, saya juga pernah bersama-sama dengan mereka. Nah, Bapak Ibu, untuk BMT yang mau mengkonsep pendidikan ini saya yakin dan percaya Bapak Ibu mampu membuat silabus, mampu membuat kurikulum tadi seperti apa yang saya sampaikan, analisis sosial dan seterusnya. Itu kan hanya mensarikan apa yang ada terjadi di dunia kita, keseharian kita. Materi bisa di Bapak Ibu lihat di googling aja gampang itu ya. Yang penting kemauan, karena pendidikan ini menjadi penting Bapak dan Ibu ya. Di Kalimantan menjadi besar itu juga karena pendidikan. Itu kan awalnya juga dari guru ya, yang bisa, mohon maaf karena guru itu terkait dengan pendidikan, bahwa anggota harus mendapatkan pendidikan yang layak, yang baik dengan tentang koperasi ini Bapak dan Ibu. Ya kalau tadi dikatakan ada 3 bulan, kalau eksekusi rumah, mohon maaf di CU kami juga ada yang namanya macet. Tidak ada lembaga yang tidak macet kreditan. Yang 0 itu ada pernah, tapi hanya berlangsung berapa bulan atau berapa tahun. Setelah itu ya mesti ada yang macet. Nah tempat kami macet juga ada, yang kemudian dieksekusi juga ada. Kalau kami standarnya sudah ada ya, bagaimana perikatan jaminan ya. Kalau rumah dengan SKMHT kemudian dinaikkan menjadi APHT, kalau motor bagaimana dengan Royan. Nah itu ya.
sebelum roya itu ada Ya, ikatan-ikatannya ya. ya. Semua di notaris Roya kami penghapusan. lakukan. Karena Ya, begitu mudahnya orang berbalik pikir, berbalik hati. Ketika pada waktu mau pinjam itu ya munduk-munduk gitu. Wah, saya gini bagus, di survei juga bagus. Tapi begitu mudahnya berbalik ketika terjadi sesuatu. Nah, ini kan ya, kita memegang amanah yang luar biasa dan uang CU kami murni dari anggota. Kami pernah tolak berapa ratus juta, bahkan ada yang 500 juta, ada yang 1 miliar orang nitipkan uang, kami tolak uang itu. Karena kami tidak butuh uang, kami hanya butuh memutar uang dari anggota. Betul-betul murni dari anggota. Dari luar anggota kami tidak pernah menerima itu. ya. Itu ya prinsipnya. Monggo. Ya, baik. Terima kasih Pak Yuli sudah merespon. Kita respon, kita jawab pertanyaan selanjutnya dari Pak Ahmad. Saya bacakan ya Pak Yuli ya. Iya. Pak Yuli, untuk pelaksanaan pra-RAT, model partisipasinya dalam acara tersebut seperti apa? Apakah semua anggota ikut semua, one man one vote, atau model perwakilan? Matur nuwun. Saya kira kalau terima kasih ya Pak ya. Jadi kalau anggota yang sekitar 5.000-an tempat kami tentu saja harus perwakilan ya. 100 orang itu diwakili oleh satu orang ya. Jadi nanti sekitar peserta itu sekitar 50 orang kurang lebih itu karena 5.000 orang misalnya. Jadi kalau menghadirkan 5.000 orang dalam satu tempat jelas tidak mungkin ya, apalagi pandemi seperti ini ya. Bahkan kami RAT-nya dengan cara hibrid. Jadi ada orang perwakilan anggota di tiap tempat pelayanan atau kantor cabang yang masuk ke suatu hotel atau tempat, kemudian yang lainnya melalui Zoom meeting seperti online ini. ya. Online, dan mereka bisa mengakses laporan keuangan tersebut baik mungkin dalam bentuk cetak maupun dalam bentuk yang non cetak atau soft copy begitu. Ya. Itu perwakilan ya Pak ya, jelas perwakilan. Tidak mungkin kalau kita perwakilan. Tidak mungkin ya, pasti ya. Perwakilan. Makanya ada pra-RAT ya. Ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Juma. Beliau menanyakan apakah beda atau sama literasi anggota koperasi jenis konsumen, produsen, jasa, dan simpan pinjam. Literasi pendidikan keanggotanya sama atau berbeda, Pak? Jika koperasinya berbeda. Mungkin yang dimaksud literasi finansialnya atau gimana? Literasi finansial mungkin ya. Ya, oke. Saya kurang begitu paham tentang tadi soalnya ataupun pertanyaannya, tapi gini mungkin yang saya tangkap. Jadi koperasi di kok ada feedback ya suara saya? Pak Yuli mungkin ada 2 device? Enggak, saya hanya 1. Oh, 1. Mungkin ada yang memasukkan 2 device ya. Oke, bisa hilang ya. Jadi koperasi yang kemudian dia kalau di tempat saya itu adalah SK ataupun badan hukumnya koperasi kredit ya, koperasi kredit. Jadi kami mengkreditkan pada siapapun, mungkin juga ke pedagang ataupun ke jasa-jasa yang lain nggak masalah, tapi literasinya ataupun literasi finansialnya secara umum kita sampaikan pada anggota, mungkin begitu ya. Kalau kami ini namanya badan hukumnya badan hukum koperasi kredit ya di DIY. Gitu. Mungkin begitu ya. Maksudnya, saya kurang begitu paham. Betul, saya rasa literasi finansial itu karena sifatnya pendidikan keuangan untuk koperasi jasa koperasi apapun jenisnya bisa. Sama. Nah, sama dan bisa saya rasa ya, karena kan yang disasar adalah orangnya ya. Betul. Pemahaman akan uang, pendidikan keuangan atau pendidikan koperasi kepada orangnya, apapun koperasinya. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Satriawan Adinugroho. Izin bertanya Pak, kira-kira untuk mengikuti pendidikan motivasi dasar dan lanjut itu berapa lama ya Pak? Tadi sudah dijawab, mungkin bisa diulang aja Pak Yuli. Oke, kalau pendidikan motivasi itu tergantung dari keadaan. Kalau kita nebeng itu artinya ada pertemuan RT, kemudian kita ngikut kan, ya kadang kita ngikut saja, mereka arisan dulu lah, ada pengumuman dulu, ya kita dapatnya waktu setengah jam, ya setengah jam itu untuk motivasi gitu ya. Materinya silahkan pilih yang paling menarik, yang paling esensial gitu. Tapi kalau kita menyelenggarakan sendiri, artinya saya ke kampungnya Mas Arief bisa mengumpulkan orang, ya bisa 15 atau 10 orang misalnya. Kemudian saya biayai dengan konsumsinya Mas Arief, itu waktu full kita, mau kita desain 3 jam boleh, mau berapa jam ya karena sudah undangan kita gitu. Pendidikan motivasi dengan lebih bebas. Nah, pendidikan dasar tadi saya katakan sekitar 8 jam.
Kalau tadi di Kalimantan bisa 3 hari, ya kalau di tempat kami tidak sampai 3 hari karena wong wis bosen dhisik biasanya kalau terlalu Iya. lama juga bosen. Iya, betul. Gitu ya, Iya. Mas Satriawan. Jadi 8 jam untuk yang dasar dan yang untuk lanjut 18 jam. Ya. Jadi ini menarik tadi ya, ternyata memang sangat penting pendidikan itu sehingga sampai ngikuti pertemuan RT lah, jasa wisma, apalagi lah istilahnya, atau mungkin kita bisa menyelenggarakan sendiri di suatu tempat ya. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak Yuli, ini dari Bu Afifah. Masih kenal Pak Yuli? Bu Direktur nggih. Pertanyaannya Aduh. begini, apakah anggota punya akses atau peluang untuk menjadi pengurus? Model pendidikan pengkaderan tersebut seperti apa Pak Yuli? Oke. Baik Bu Afifah, ini kalau untuk pengurus ini standarnya beda ya untuk menjadi pengurus. Kalau saya di posisi awal dulu nggak pakai pendidikan ini, pokoknya swatan jualan dulu karena saya termasuk pendiri ya, pendiri itu bebas, jadi tidak melakukan syarat-syarat istilahnya. Yang penting bantingannya siap istilahnya begitu ya, siap berkorban dan seterusnya ya. Nah, kalau di tingkatan pengurus berikutnya karena sudah tersistem, ada pendidikan-pendidikan yang merupakan prasyarat dia boleh menjadi pengurus. Ya, pendidikan dasar itu wajib ya. Kemudian literasi finansial harus, kemudian menguasai bidang pendidikan, bidang perkreditan. Kemudian nanti ada pendidikan-pendidikan yang diselenggarakan oleh Puskop Cuina. Itu ya, kalau dulu namanya BKCU Kalimantan. Nah, pendidikannya itu sudah dibiayakan dan kalau yang penyelenggaranya dari sana itu biasanya full biaya dari Puskopdit itu, tapi kadang ada pendidikan yang sifatnya partisipasi, itu kita bayar. Nah, di situ juga ada yang menjadi syarat setelah menjadi pengurus wajib mau ikut gitu ya. Nah, ini yang menjadi kendala bagi saya Bu Afifah. Jadi saya ini kan masih seorang pegawai ya, buruh di sekolahan. Jadi kalau saya harus keluar, lalu sudah pas ke Kalimantan itu pas bulan Juli, pas liburan anak sekolah waktu dulu. Masih memungkinkan, sekarang saya tidak mungkin lagi ke sana. Jadi ketika pendidikan ya memang harus ke sana, saya ke Surabaya itu mungkin selama 10 hari. Nah, ini kan pendidikan yang cukup lama. Nah, ini menjadi syarat. Nah, kemudian saya mundur dan ada beberapa orang yang akhirnya kan belum sempat mengikuti seluruh pendidikan dasar syarat di kepengurusan, tapi karena belum ada orangnya ya sudah diikut karena nanti sanggup mengikuti pendidikan pada saat menjadi pengurus. Dan setiap anggota berhak menjadi pengurus itu jelas. Hanya kami kan ada penilaian, ada tim verifikasi, nanti ada tim pembentukan pengurus ya atau ad hoc-nya untuk membuat pengurus itu ya, biasanya kami buat tim itu. Terjadi dari pendiri, kemudian pengurus lama, ada dari staf dan ada dari anggota yang peduli gitu. Nah, di situ kemudian meneliti syarat-syarat termasuk wawancara dan seterusnya, bagaimana kesanggupannya, bagaimana nanti ketika menjadi pengurus siap enggak dikirim ke Kalimantan, karena kalau untuk RAT itu harus ke Kalimantan kadangkala. Kemarin RAT kemarin ini di Jogja, alhamdulillah sukses ya. Nah, ini kan harus ke sana ke sini itu diharapkan siap. Nah, memang idealnya seorang pengurus di tempat kami orang yang free, istilahnya mungkin secara finansial keluarga dia tidak keteteran, tetapi dia punya waktu untuk aktif. Nah, itu di saya sudah nggak begitu bisa lancar karena sekarang aktivitas di sekolah juga cukup padat. Itu kira-kira Bu Afifah. Ya, sudah padat dengan kegiatan di sekolah juga untuk saat ini ya Pak Yuli ya. Ya, baik, terima kasih Pak Yuli. Jadi memang intinya ada pendidikannya khusus ya, dan tentu silabusnya juga silabus yang berbeda ya. Pendidikan dasar wajib, kemudian lanjut tadi mungkin ya, kemudian ada perkreditan, kemudian ada apa lagi tadi Pak Yuli? Pendidikan yang khusus perkreditan, kemudian ada pendidikan khusus untuk pengurus koperasi tersendiri gitu ya. Jadi memang ada pendidikan. Jadi siapapun yang mau menjadi pengurus ya harus mengikuti pendidikan tersebut sampai selesai. Satu lagi yang tidak boleh terlupakan ini Pak Arief. Salah satu syarat menjadi pengurus itu tidak pernah melakukan ataupun tidak pernah meracet kreditnya. Oke. Jadi kalau pengurus kok pernah macet kreditnya itu sudah ya jangan. Kalau mendaftar pengurus kok sudah pernah macet jangan, enggak boleh. Itu teladan yang tidak baik ya Pak Yuli ya. Iya. Jadi harus lancar terus gitu ya. Lancar, baik. Ya, terima kasih.
Oke, selanjutnya ya ini ada dari Mas Asfa. Ini tanggapan saya rasa ya. Prinsip syariah dan prinsip kerakyatan memang hampir sama, tetapi tujuan juga hampir sama, pendekatan yang berbeda. Ya, ini penegasan aja. Saya rasa itu ya, Kang Asfa ya. Kemudian dari Pak Wahyu Plut Jogja, sehat, semangat selalu teman semua. Iya Pak Wahyu, terima kasih. Salam kenal ya Pak Wahyu ya. Dari Plut Jogja, wah keren ini. Kemudian dari Mas Syahmi, pendidikan dasar dilakukan dengan per kelompok atau individu dan dilakukan berapa kali dalam 1 bulan. Ya mungkin perlu diulang lagi Pak jawabannya. Oke, terima kasih. Kalau pendidikan dasar itu diprogramkan di pas saat bisnis plan itu, Pak. Jadi bisnis plan kan ada strategi planning tadi itu. Strategi planning ada bisnis Ya. plan. Di strategi planning kemudian di breakdown di bisnis plan. Kalau di bisnis Ya. plan itu sudah ada cash flow-nya, uang-uangnya nanti yang untuk mendukung kegiatan tersebut. Ya. Nah, untuk pendidikan dasar itu diprogram di tiap TP. TP itu tempat pelayanan atau kantor cabang atau kantor ranting, silakan Ya. sesuai dengan istilah masing-masing. Ya. Nah, biasanya 1 bulan minimal 1 kali ada pendidikan dasar. Pendidikan motivasi juga lebih dari 1 mestinya. Nah, Ya. kemudian per kelompok atau per individu, kalau saat ini karena pandemi ini biasanya melayani individu karena kita susah untuk mengumpulkan ya, pandemi ini maka kita tidak bisa leluasa mengadakan pendidikan dasar. Ya paling 2 orang kadang-kadang di kantor, mereka staf yang melayani langsung, mungkin ngobrol-ngobrol tentang ini ya. Juga durasinya tidak boleh lama, seperti di sekolah ini kan maksimal 2-3 jam ya, 3,5 jam di sekolah. Nah, di pendidikan dasar selama pandemi hampir 2 tahun, 2 tahun ya, hampir 2 tahun ini ya kita mengikuti, tidak bisa. Kalau dulu pendidikan dasar itu ya 20 orang di satu tempat, di kantor mungkin, atau di tempat tertentu, misalnya di komunitas pedagang Parangtritis, ya kami datang ke sana untuk pendidikan dasar di sana. Kemudian di Suroloyo kami datang ke sana karena di sana banyak anggota waktu itu ya. Kemudian kita datang ke sana untuk melakukan pendidikan dasar. Nah, hal seperti itu yang secara klasikal. Kalau secara individual ya tadi itu, ketika ada orang, kadang orang yang mau sudah lama nggak pernah ikut, kemudian dia ingin mengajukan perkreditan, terus Bu aku ikut pendidikan dasar mana iso pinjam lah, bingung ngopo gitu ya. Kadang-kadang anggota begitu ya, nek wis kebelet gak nguyak-uyak itu tidak sedikit ya. Kebelet pinjam gak nguyak-uyak, itu anakku selaku kuliah lihat nganu mbok diginikan. Nah itu jadi mereka nguyak-uyak itu. Nah itu wajar dimanapun ada kayaknya. Menarik ya. Jadi justru pendidikan itu akhirnya dikejar-kejar, dibutuhkan oleh anggota karena menjadi syarat ya mendapatkan pelayanan koperasi. Jadi harus pendidikan. Baik, Pak Yuli. Pak Yuli, kalau di masa pandemi seperti ini model pendidikannya berarti apakah 100% online atau bagaimana, Pak Yuli? Saya tidak begitu monitor, kebetulan saya sudah tidak aktif di bidang pendidikan ya. Tapi saya kadang membaca di grup itu ya, ada melayaninya tadi sudah katakan langsung datang. Bagi yang mau pendidikan dasar silahkan dilayani di tempat pelayanan setiap hari, setiap saat istilahnya. Sekarang saat ini seperti itu. Karena serba salah. Kadang-kala kita buat semacam Zoom seperti ini, biaya Zoom-nya kan juga tidak murah ya. Kalau sebenarnya pakai Google Meet misalnya juga lebih murah lagi, tidak pakai berbayar, tapi kan yang lebih ngetren mungkin Zoom ya. Nah, ini kan sudah membayar mahal tapi nanti tidak sepadan dengan yang datang hanya 2 orang atau 3 orang di Zoom itu. Sehingga dilakukan dengan langsung face to face saja berapa orang yang siap gitu. Tapi yang menarik pendidikan yang bersifat pendidikan pemberdayaan kan ada juga ya. Pendidikan pemberdayaan yang kemarin digagas misalnya tadi membuat semacam keterampilan yang tadi saya katakan andum gawe dan andum kerja tadi. Ada yang membuat lilin dari jelantah misalnya. Nah itu kan pendidikan ya. Kemudian kemarin tadi malam ada tadi saya ada kegiatan lain yang saya tidak bisa ikut ya. Ada itu juga bebas diikuti oleh seluruh anggota? Iya, itu bayarnya 5.000 sebagai partisipan. Oh gitu, jadi yang mau ikut silahkan bayar. Ya itu kan istilahnya nggak snacknya dia dan seterusnya sebenarnya. Atau untuk narasumber biasanya, kalau narasumber yang seperti itu biasanya sudah dianggarkan. Sekitar berapa untuk transportnya istilahnya. Ada kriteria khusus nggak untuk yang ikut di kegiatan di program Andum Gawe tadi? Apakah hanya cukup bayar dan menjadi anggota bisa ikut?
Atau Ya, kalau ada kriteria tertentu Pak Yuli? kalau itu hanya anggota saja, emang anggota CU. Asal dia anggota Ya, dan bisa. berkenan Mau bayar ikut, partisipasi 5.000 sudah ikut, bisa. ya ikut Oke. ya. Oke. Andum itu bahasa Indonesianya cepat-cepat Pak Yuli, bukan? Antum itu berbagi. Oh, berbagi. Antum gawe itu berbagi pekerjaan gitu ya. Oke, Jadi ya. pekerjaan pemberdayaan itu bukan hanya menjadi tanggung jawab pengurus atau staf manajemen, tapi juga menjadi bagian tanggung jawab anggota. Nah, saya Ya. punya keterampilan ini, saya tak antum gawe saya berbagi pekerjaan. Oke. Pemberdayaan yang Oke. harusnya beban pengurus, aku yang memberdayakan gitu. Iya, iya. Ada paham. pelatihan pembuatan pupuk dari Intil. Nah, karena kami ada kelompok kambing, komunitas kelompok kambing itu kan. Nah, itu yang Anggota. melatih ya anggota itu. Iya. Dia sudah pinter. Pengurusnya Iya. tinggal mengumpulkan siapa yang mau berlatih. Memfasilitasi saja ya Pak Yuli ya. Ya, Yang itu. fasilitasi. Menarik. Iya. Oke, teman-teman, bagi yang ingin mau bertanya boleh secara langsung, raise hand juga boleh, mau tulis di kolom chat juga boleh. Mungkin kita juga boleh mendengarkan teman-teman kalau mau sharing tentang kegiatannya atau mungkin mau sekalian berkonsultasi terkait dengan model pendidikan yang ada di koperasi BMT, teman-teman semua juga boleh, silahkan. Kalau yang mau sharing juga silahkan. Mungkin Kang Tardi monitor, Kang Tardi masih monitor? Halo Kang Tardi. Boleh, silakan kalau mau share. Di kita juga sebetulnya untuk teman-teman asosiasi BMT di grup perhimpunan itu juga ada model atau pola program namanya MKU, Pak Yuli. Jadi MKU itu kepanjangan dari membangun keluarga utama. Kita memang BMT sudah mulai serius untuk melakukan pendidikan untuk anggota, baik pendidikan koperasi, pendidikan literasi keuangan, pendidikan kesyariahan, itu memang sudah mulai diseriusi untuk pendidikan ke anggota dengan program yang namanya MKU atau membangun keluarga utama. Nah, yang saya pikir penting mungkin kita bisa berbaginya pada silabusnya Pak Yuli, ya. Mungkin karena Pak Yuli sudah mapan atau CU sudah, saya rasa sudah cukup berpengalaman, mungkin membuat trik atau membuat silabus itu biasanya itu memulai dari mana dan seperti apa yang baik Pak Yuli, yang baik, ringan, sederhana gitu Pak Yuli. Ini pertanyaan yang sulit ini. Artinya sulit itu mungkin saya melakukan selama ini saya termasuk pelaku di dalamnya, tetapi saya juga hanya istilahnya melaksanakan yang dari karena kita jaring ya Pak ya. Di jaring BKCU itu sudah ada tim pendidikan. Dulu sudah ada tim pendidikan yang di sana sudah membuat silabus, membuat kalau istilahnya sekolah ya RPP dan seterusnya itu sudah siap. Nah, bahkan jamnya berapa jam sudah siap. Kami tinggal melaksanakan begitu. Nah, selama 2013 sekarang 2021 saya tidak begitu aktif di bidang itu ya. Jadi saya tidak begitu paham apa yang terjadi perkembangan saat ini. Namun saya pikir tidak terlalu jauh beda karena kalau yang namanya analisis sosial itu kan namanya orang golongan keserakat, golongan orang miskin, golongan orang cukup, golongan sejahtera ini kan sama aja lah di masa apapun. Kemudian bagaimana akses simpanan, akses pinjaman, saya kira juga tidak jauh beda. Masing-masing punya konsentrasi berbeda, yang tidak terlalu signifikan berbeda. Nah, saya kira teman-teman di BMT kalau ada yang mengkonsep itu, kalau tadi ada jaringan ini mengkonsep secara bersama, kemudian bisa di-share-kan kepada anggota, mungkin lewat kajian malam Selasa ini, saya kira bagus sekali. Itulah yang dilakukan di BKCU Kalimantan. Nah, saya tidak tahu apakah di sini sudah ada koperasi sekundernya. Nah, yang memikirkan memang seharusnya koperasi sekunder ini, supaya apa? Koperasi primer BMT itu sudah konsentrasi ke anggota, sudah langsung tinggal melaksanakan saja. Tinggal modifikasi, laksanakan. Kalau koperasi primernya masih memikirkan sendiri, ya nanti terjadi berancuh itu beda-beda. Koperasi konong ini, koperasi konong ini. Nah, kalau tanya, sehingga BMT khususnya di DIY, saya usulkan, di asosiasi inilah yang nanti tingkat asosiasi ini yang memikirkan bagaimana silabusnya, bagaimana cara pendidikannya. Mungkin sudah di program MKU tadi ya. Sehingga nanti
Itu akan terjadi terstandar sampai ke bawah. Ya, ya. Siap, Pak Yuli. Dicatat ini, insya Allah menarik dan cukup bagus masukannya. Oke, ada 2 chat lagi, Pak Yuli dari BMT PAS. Maaf terlambat gabung, jadi ini sudah menyatakan maaf ini Pak Yuli ya, karena terlambat bergabung. Jadi mungkin pertanyaannya juga nanti Pak Yuli bisa mereply jawabannya. Apakah setiap masyarakat mendapatkan fasilitas pembiayaan atau pinjaman wajib menjadi anggota dan ikut pendidikan perkoperasian dulu atau bagaimana? Atau cukup mengisi belangko pendaftaran anggota, kemudian layak dapat pembiayaan atau pinjaman? Soal pendidikan koperasi nanti dijadwalkan di kemudian hari jika ada pelatihan perkoperasian. Moga Pak Yuli. Ini prinsip koperasi Bapak dan Ibu, saya kira ini sebaiknya jangan dilanggar nih. Jadi koperasi itu hanya boleh menyalurkan kredit kepada anggota. Itu yang saya pahami di situ. Jadi kami tidak melayani di luar anggota. Kalau di luar anggota nggak boleh. Atau saya tak menjadi anggota langsung pinjam, itu juga nggak boleh. Itu secara prinsip seperti itu. Kalaupun terjadi ngeper di suatu tempat pelayanan agak ngeper karena ini likuiditasnya tinggi sekali, uang yang tidak beredar cukup tinggi, wah ini kebutuh diedarkan uang ini, ya kemudian dengan pendekatan itu kan salah lain perkara ya, karena keadaan darurat istilahnya. Nah oleh karena itu anggota memang diharapkan dia ngendon, kalau tadi Kalimantan dikatakan 3 bulan memang iya, idealnya begitu, 3 bulan anggota itu baru bisa mengakses pinjaman. Dia harus dipelajari dulu karakternya bagaimana anggota ini supaya tidak segera pinjam. Maka kadang-kadang kita ini mau orang lain daftar, tidak segera mendaftar kenapa? Mestinya segera mendaftar menjadi anggota, kemudian ngobrol tentang koperasi, kemudian kita pendidikan. Nah, sudah tahu karakternya kan enak semuanya. Nah, jadi prinsip koperasi hanya bisa melayani pinjaman, memberikan pinjaman kepada anggota, termasuk simpanan uang. Jadi kita Bapak Ibu kalau berani, mohon maaf saya tidak tahu masing-masing, berani menolak uang yang bukan dari anggota. Bahkan mungkin dari dinas koperasi pun kami tolak. Kalau kami begitu. Ya. Itu saja. Jadi mereka harus mengikuti pendidikan menjadi anggota koperasi terlebih dahulu, baru bisa mendapatkan layanan koperasi, baik pembiayaan atau pinjaman maupun simpanan. Kalau belum menjadi anggota koperasi, maka orang tersebut tidak bisa mendapatkan layanan. Oke, terima kasih Pak Yuli. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Mbak Eli Heni. Pertanyaan adalah untuk pendidikan karyawan yang akan menjadi pemateri pendidikan anggota atau trainer ya. Berapa lama disiapkan dan ukurannya apa untuk bisa menjadi pemateri Pak Yuli? Pemateri untuk karyawan itu motivator ya istilahnya. Enggak, karyawan kan mendidik anggota atau calon anggota untuk menjadi anggota. Oh, nah, gitu. Iya, kan karyawan yang melakukan pendidikan kan kepada anggota. Nah, karyawan ini untuk menjadi tadi pemateri, apakah ada pendidikan khusus dan berapa lama pendidikannya? Ukurannya apa gitu? Sepanjang pengetahuan saya, sepanjang pengalaman saya, kami tidak mendidik secara khusus. Kalau karyawan itu wajib bisa, gitu saja. Jadi bahkan kami di tingkatan awal dari penjaga malam, tukang bersih-bersih, sampai tingkatan direktur ataupun manajer tempat kami, itu semua wajib menguasai pendidikan dasar. Wajib. Artinya berarti ketika Mbak Yuli, ketika dia mau menjadi karyawan atau menjadi apapun, harus ikut training anggota koperasi juga ya? Karena dia anggota ya? Setelah bisa. Jadi dia kalau menjadi karyawan memang wajib ya. Artinya mungkin pada saat mendaftar jadi karyawan ini belum menjadi anggota. Iya. Ya, kemudian dia masuk menjadi anggota ya harus siap ikut pendidikan full. Bahkan harus mau dikirim ke Kalimantan, kadang ke Sulawesi. Pendidikan mereka terstandar, Pak. Jadi terstandar. Seorang yang mau menjadi manajer. Sebentar. Ya. Seorang yang ada lomba debat. Sebentar. Pandu. Silakan Pak Yuli. Jadi seseorang yang akan menjadi manajer, dia harus menguasai banyak pendidikan. Bahkan dia akses branding juga harus bisa,
literasi finansial harus menguasai, perkreditan harus menguasai. Nah, itu syarat-syarat. Jadi seorang dari bawah, kalau yang namanya pendidikan dasar, itu semuanya harus menguasai, tukang sapunya, jaga malamnya, semua harus menguasai. Sehingga kalau ada orang datang, saya mau daftar koperasi langsung pinjam, boleh enggak? Seorang tukang sapu dia harus bisa menjawab, oh enggak boleh, enggak bisa, dan sebagainya. Yang ringannya sebut harus bisa mereka. Ya, Nah, itu. ya, Jadi karyawan harus bisa semuanya, karena ya. kalau karyawan tidak bisa ya nanti gimana akan menerangkan kepada anggota. Itu dalam produk-produk. Tapi kalau dalam hal yang lebih spesifik, misalnya analisis sosial, itu Ya. akan beda. Kalau saya yang umurnya 50 tahun yang sudah makan asam garam kehidupan istilahnya ya, dibanding dengan karyawan saya yang ber-25 tahun tentu berbeda. Ya. Kadar kekuatan bicaranya kan berbeda. Ya. Itu jelas, tetapi bahwa setiap karyawan harus menjadi seorang pendidik ataupun yang mengajar dalam pendidikan, ini memang harus bisa gitu ya. Dan nanti berjenjang, ada pendidikan-pendidikan yang kalau kami kirim ke Kalimantan untuk mendapatkan dasar-dasar pendidikan itu. Iya, iya. Berarti di training mereka juga harus tahu ilmu tentang pendidikan dasar, pendidikan wajib itu otomatis sudah harus tahu. Ilmunya harus sama nanti dengan yang untuk anggota. Oke, Pak Yuli, terima kasih responnya. Teman-teman, ada yang mau bertanya, silahkan raise hand, mau bertanya secara langsung kepada Pak Yuli. Mumpung kita masih punya waktu kurang lebih sekitar 15 menit untuk sampai selesai acara Kamarsa kita malam hari ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya secara langsung atau mau melanjutkan pertanyaan dalam chatroom juga boleh. Ya, silakan teman-teman. Yang mau sharing, teman-teman juga boleh dari koperasi lain, dari manapun mau sharing terkait dengan tema malam hari ini, pendidikan untuk anggota, pendidikan perkoperasi untuk anggota juga dipersilahkan. Tapi yang jelas teman-teman, Bapak Ibu semuanya, kuncinya adalah bahwa pendidikan itu instrumen penting, ya, akan teramat sangat penting untuk keberlangsungan koperasi kita atau BMT kita. Pak Yuli, ini masih 93 peserta yang hadir, Pak Yuli, alhamdulillah ya, karena masih sangat menarik ini obrolannya dan betul-betul merefresh kita begitu pentingnya pendidikan koperasi. Mungkin ada statement atau mungkin pernyataan atau informasi lain yang perlu kami serap untuk terkait dengan pendidikan koperasi ini, Pak Yuli. Nggih, Bapak dan Ibu, Mas Arief, di bidang pendidikan ini memang unik. Kalau pendidikannya gagal, itu koperasinya juga cenderung agak gonjang-ganjing ya. Kalau saya sendiri saat ini tidak membuka ya, tapi saya juga koperasi saya kelihatannya belum begitu sehat kali ini. Kenapa? Nah, ini kan ada sesuatu yang salah di situ pendidikan. Koperasi saya pada saat saya pengurus pernah mendapatkan predikat terbaik ya, bukan tidak mendapatkan penghargaan, tapi koperasi yang sangat sehat dari Dinas Provinsi DIY waktu itu koperasi ya. Nah, ini kenapa? Karena semua struktur keuangannya sehat. Ya, nah, sekarang saya tidak begitu bisa mempelajari detail ya. Nah, ini dari apa? Dari pendidikan Bapak dan Ibu. Oleh karena itu betul-betul saya ingin BMT ini merupakan keluarga saya. Artinya keluarga saya karena saya juga satu jalur ya, satu keimanan begitu. Nah, ini kan mari dikembangkan bersama. Mari dikemas supaya kita tidak kalah dengan mereka kompetitor iya, tetapi bukan kompetitor dalam arti musuh, tetapi bagaimana kompetitor yang bersinergi, kita serap ilmu-ilmu ini, kemudian Bapak Ibu silahkan untuk mengkonsep. Tadi saya istilahnya mendorong asosiasi ini ataupun kajian ini menjadi forum wahana untuk bagaimana mengkonsep. Kalau belum, kalau sudah, alhamdulillah tinggal melaksanakan dan kemudian monitor di tempat-tempat. Nah, inilah yang namanya peran koperasi sekunder. Koperasi sekunder tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi koperasi sekunder harus memikirkan koperasi-koperasi primer yang ada di bawahnya. Nah, ini yang Bapak dan Ibu perlu. Kalau belum ada, silahkan dikonsep bagaimana koperasi sekunder mau didirikan kalau belum ada. Kalau sudah ada, tinggal ditambahkan di GT ataupun disulut, dicas untuk masalah pendidikannya. Ya. Gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Yuli. Statement dari Pak Yuli
membuat kita untuk lebih semangat lagi untuk membuat konsep, memantangkan konsep, dan mencoba mengimplementasikan konsep pendidikan koperasi untuk anggota. Mudah-mudahan nanti setelah ini kita bisa berdiskusi lebih intens, boleh ya Pak Yuli ya? Insya Allah. Ya baik, terima kasih ini Pak Yuli sudah bersedia untuk bersama-sama bagaimana kita membuat konsep pendidikan koperasi tentu yang jauh lebih baik, pendidikan yang lebih mengena dan lebih tepat untuk anggota kita, dan nanti bisa terimplementasikan dengan baik. Baik Bapak Ibu, teman-teman semuanya, Kamanse entusias, kajian malam hari ini kita rasa cukup sekian. Sampai jumpa di Kamanse minggu depan, dan insya Allah di akhir tahun ini kita masih ada 2 sesi ya, dan ini edisi ke-73, 74, dan 75. Jadi kita nanti akan sementara berakhir di Kamanse yang ke-75 ya, dan kita akan break untuk merancang ulang untuk mempersiapkan diri Kamanse di 2022 yang lebih top, lebih hit, lebih keren lagi ke depannya, dan tentu memberikan dampak yang lebih besar dan positif kepada teman-teman semuanya, kepada masyarakat, kepada akademisi. Terima kasih teman-teman dari Pegiat Koperasi Syariah BMT, Asosiasi BMT Koperasi Syariah yang ada di Jogja, teman-teman mahasiswa, akademisi, tokoh-tokoh yang masih standby sampai dengan jam 9.17. Tadi saya juga lihat Pak Priyonggo dari UII. Terima kasih Pak Priyonggo sudah hadir, dan Bapak Ibu pengurus koperasi yang juga diundang malam hari ini. Terima kasih semuanya atas partisipasinya, dan insya Allah kita ketemu lagi di 2 Senin malam ke depan ya. Terima kasih. Mari kita tutup dengan bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima